manusia, jangan dibalik-balik Bang Suma ya. Muslim itu bukan diri, bukan berontak. Apakah masuk akal manusia melahirkan Apakah harus masuk akal? Tuhannya? Oh iya, harus. Apakah harus masuk akal? Harus. Itulah gunanya akal diberikan yang Tuhan benar. supaya ketika berbicara mengenai Tuhan itu rasional. Sekarang Rasional? apakah iya, rasional itu keseimbangan. Kalau ada sekarang gini, Bang makhluk, dengarkan. Kalau Ya, dan ada sifat makhluk itu ada melahirkan Tuhannya itu tidak seimbang, itu kacau, itu gepeng namanya. Karena Tuhan sendiri yang menghendaki. Di mana Tuhan Tuhan- berkehendak? Di mana tertulis Tuhan berkehendak Firman dilahirkan? menjadi manusia. Di mana? Itu Di firman mana? Di menjadi mana manusia. tertulis? Firman menjadi manusia, Mas. Itu bukan melahirkan Tuhan, kuclu. Yang saya tanya, di mana tertulis Tuhan berkehendak dilahirkan sama makhluk? Di mana? Nah, itu Ngomong firman kok menjadi asal manusia meong. itu kan hafal. Dalil, Hafal. dalil, Kamu bisa lihat. dalil. Ini dalil. Di mana Yohanes ada 1 dalilnya ayat 14. Tuhan? Tuhan mau Yohanes 1 menciptakan 14. dirinya melalui dilahirkan oleh manusia. Itu Baca tertulis di Yohanes mana? 1 ayat 14. Yohanes Bang 1 itu apa tertulis di sana? Melahirkan gitu. Hafal. Firman itu Melahirkan menjadi di situ manusia. Hafal. ada di situ. Firman menunjukkan Dan hafalnya. Tuhan, mana ini orang? Firman menjadi Saya manusia itu menunjukkan hafalnya. Tahu? Saya Tahu hafal. tanya saudara, Tahu hafal, di Bang mana Tuhan berkehendak dilahirkan oleh makhluk? Nah, itu firman yang menjadi saya- manusia. Firman Itu hafal. menjadi manusia itu bukan Tuhan yang menjadi manusia, tempe. Firman itu adalah Itu Allah, bukan firman, Tuhan. perkataan. Sekarang begini. Perkataan siapa Yang bilang? menjadi matahari itu apa? Firman itu adalah Allah. Yang menjadi matahari. Bingung. Apa? Pertanyaannya Bingung. apa? Pertanyaannya yang Bingung. menjadi Bukan matahari kitab apa? Ibana. Apa Yang ada menjadi itu? Kamu matahari itu apa? Firman kok menjadi matahari ini gimana? Nggak ada Nah, itu. bagus. Nah, bagus. Bagus. Mana? Sekarang Kitab kalau mana Anda mengatakan menjadi firman manusia? menjadi Yesus, bagaimana prosesnya? Firman Bagaimana menjadi prosesnya manusia. firman Itu menjadi apa? Yesus? Nah, itu firman menunjukkan bagaimana hafalnya. prosesnya? Ya, Gimana? ini firman menunjukkan hafalnya. Dengerin Iya, dong Bang Suma. seka- Jangan ngotot dulu, dengerin omongan saya. Bagaimana caranya, bagaimana prosesnya perkataan Tuhan menjadi manusia itu prosesnya kayak mana? Firman itu bukan perkataan, Mas. Lalu apa? Firman ya firman. Firman adalah Allah. Yang disebut Firman adalah ya Allah. firman. Itu mesti Inilah pribadi. kalau otak sudah nggak berfungsi ya gini. Otak sudah Bang Suma sungsang ngerti kayak begini nih kalam jati muridnya. nggak? Bang Suma ngerti nggak Muridnya kalam Rusuli jati? Lubis ini kayak gini. Sekarang nasi tahu nggak? tolong bantu, Bang Suma. Bang Suma. bantu dirimu untuk menjadi waras, Bung Agung. Bang Suma. Bagaimana proses Kalam nafsi firman itu- menjadi manusia itu kayak mana? Bagaimana prosesnya? Udah, Nggak saya- usah saya kalam jawab. nafsi, Saya kalam jawab. majas, nggak usah, Saya nggak jawab. usah. Ketinggian Saya jawab. mulutmu itu nggak terisi Diam. dengan Udah otak. diam, itu udah Sekarang diam. gini, kamu jelaskan ke Gimana? saya, bagaimana proses firman jadi manusia? Gimana? Ya. Dengerin ya. Jangan ngomong dulu Bang Suma. Ya. Firman itu adalah Allah. Itu jelas terbukti bahwa firman itu pribadi karena disebut adalah Allah. Enggak, Kalau saya nggak sifat tanya apa tidak itu mungkin. firman. Saya tanya proses firman Nah, menjadi iya, manusia itu kayak dengerin mana? dulu, ya dengerin dari awal dong, jangan dipotong Kamu dulu. jangan jualan obat yang tanya prosesnya kayak mana? Ya ini prosesnya, ini saya Ya. ceritakan dari awal. Pertama firman Iya. itu adalah pribadi, ya. Pribadi itu menunjukkan hafal. Tahu hafal kan? Tahu Enggak. hafal kan? Enggak, Perbuatannya. perbuatan. Nah, dia menjadi manusia itu menunjukkan hafalnya bahwa firman itu ada. Pribadinya menjadi manusia. Prosesnya Iya. kayak mana? Prosesnya Ya kayak itu mana? menjadi manusia itu udah Iya, proses. prosesnya itu menjadi itu kayak mana? Awalnya dia di langit. Terus turun ke bumi, prosesnya kayak mana? Nggak usah tahu sedetail proses. Pokoknya firman menjadi manusia itu Proses apaan? Emang lu pikir Nggak usah lu proses. bicara sama orang jemaat gereja apa? Firman Kamu menjadi Bung manusia, sedang menjadi. berbahasa, Itu udah berbicara, proses. berbincang dengan Bang Suma ini. Tuhan itu di langit, prosesnya turun ke bumi kayak mana? Tuhan di langit. Ya, Aswaja mana ini lagi? Aduh.
Dasar pemakan babi. Kutanya kau jangan kau bawa-bawa. Firman menjadi itu udah proses. Lemak babi yang nyumbat di otak kau itu nggak bisa mengantar kau itu sehat rupanya. Pertanyaan saya sederhana. Bagaimana prosesnya Tuhan yang di langit itu turun ke bumi? Coba. Itu menjadi manusia itu. Itu proses. Iya, prosesnya kayak mana tuh, Yul? Ya, itu proses. Iya, prosesnya kayak mana? Ya menjadi manusia. Oh, berarti Tuhanmu masuk ke dalam rahim. Pribadi itu mengambil rupa. Mulai ngaco, mulai gepeng. Itulah kalian oten. Firman itu adalah Allah. Sebenarnya andai saja kamu itu nggak nyampe. Dengarkan. Andai saja monyet itu bisa berbicara, enakan ngobrol sama monyet daripada oten. Oten gak nyambung kalau ditanya bagaimana prosesnya Tuhan yang di langit itu. Bagaimana prosesnya Tuhan yang di langit itu turun ke bumi, itu yang kutanya. Tuhan di langit apa? Bicara bro. Bro. Kalau abang bicara Tuhan yang di langit. Tuhan yang di langit siapa? Tuhan yang di langit siapa? Ya Tuhannya Yesus lah. Siapa lagi? Siapa Tuhan yang di langit? Siapa? Saya tidak sedang berbicara. Tuhan yang di langit siapa? Yang saya tanya padamu itu, Tuhannya Yesus yang di langit turun ke bumi itu prosesnya kayak mana? Loh, yang turun itu Yesus, kok Tuhannya Yesus gimana? Kamu itu gimana, Bang Suma? Yesus sendiri mengaku Bapakku yang di surga, Bapakku yang di langit. Loh. Apa? Yang turun itu Yesus, kok Tuhannya Yesus? Yang turun itu makhluk, Taripang. Oh, yang turun makhluk. Iya dong. Terus kalau Allahmu tuh nuzul ke sepertiga langit, itu makhluk. Larinya ke Allah. Kalau sudah kepepet larinya ke Allah. Mana kau tahu Allah itu? Kau nggak bisa. Mengenal Yesus aja kamu nggak bisa. Mengenal anak Maria saja kamu tak sanggup. Bahas-bahas Allah lagi. Sekarang Yesus mengatakan, kitabmu jelas mengatakan Yesus adalah sama seperti makhluk yang turun dari surga. Jadi nggak usah kau banyak cerita. Firman itu adalah Allah. Firman lagi. 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Tidak ada yang mengajarkan firman itu makhluk. 1 Korintus 15 nomor 48. Mengajarkan firman itu adalah makhluk, gak ada. Asu aja nenekmu kiper. 1 Korintus 15 48. Aswaja mana firman itu adalah makhluk? Nyomet. Saya tidak sedang membahas aswaja di sini, Nyomet. Yang saya bahas oten. Oten makhluk yang paling rendah dari buaya. 1 Korintus 15 firman adalah makhluk. Dengarkan Nyomet, dengarkan. Makhluk surgawi sama seperti dengan Yesus yang berasal dari surga. Nyomet, ini dalil dalam kitabmu, Nyomet. 1 Korintus 15:48. Makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surgawi. Kau itu bicara aswaja. Surgawi itu ada berapa? Dasar lu ngomong asal surgawi. Ini dalil di kitabmu. Ini dalil kitabmu yang mengatakan Nyomet gak ada otak. Sudah kubilang samamu, orang Islam itu habisin waktu ngomong sama kalian. Andai saja gorila itu bisa diajak ngomong, mending ngomong sama gorila daripada Kristen. Paham gak? Surgawi itu satu biji. Karena kita tertipu. Kalau dilihat tampangnya kayak manusia, tapi giliran kita berbicara lebih rendah daripada gorila. Modelnya kayak orang kau itu, kayak manusia tampilanmu. Oh, pakai minyak rambut, pakai parfum, kayak manusia kau itu. Tapi isi otakmu kayak cacing tanah. Firman ditanya apa, jawabnya apa. Prosesnya Tuhan yang di langit itu jadi manusia kayak mana? Tuhan yang di langit, mana yang Tuhan yang di langit siapa? Nenekmu kiper, Tuhan yang di langit, kaget dia. Lu pikir Tuhan di kandang binatang? Siapa ya Tuhan yang di langit siapa? Yesus mengatakan Tuhanku yang di langit. Mana ayatnya? Matius 6:9, Matius 5:4, Matius 10:32, Matius 12:50, Matius 18:10, Matius 18:19. Tuhanku yang di langit, kucluk. Tuhanku yang di langit.
Baca Bible dulu bro. Dasar gorila. Gorila lebih rendah dari gorila. Mana firman adalah makhluk? Astagfirullahalazim, ya Allah yang karim. Matius 6 nomor 9. Firman mana yang ngajarin firman Bapak adalah makhluk? itu Tuhan kami Bapak yang Tuhan. di surga. Matius 5 nomor 4. Tuhanmu yang di surga itu sempurna. Matius 10:32. Di depan Tuhanku yang ada di langit. Itu pengakuan Yesus, Balao. Yang di surga itu siapa? Bapak lo ya? Tuhannya Yesus yang di surga, yang di langit itu Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus, Bapak lo ya? Bapak itu Tuhan, Tuyul. Kamu pikir itu Bapak Tuhan. itu siapa? Kenapa kamu kafir sama Bapak? Tuyul, Bapak itu Zuma, Tuhan Bapak bagi itu orang Tuhan. Yahudi, Kenapa kamu kafir? Tuyul. Kamu Yesus, bagi orang Bagi Yahudi saya, ketika bagi berbicara saya, Bapak juga mengenai Tuhan. Bapak itu berbicara mengenai Tuhan. Kampret. Kau ke gereja sana, kau santur. Tentang ketuhanan daripada sama Oten. Paham? Berbicara tentang ketuhanan dengan Oten itu sama sama saja berbicara dengan ulaikum syarrul bariyah, yang rendahnya makhluk. Paham? Ngomong sama orang gila. Betul. Ini anak tadi nggak niat diskusi. Dia ngomong dia kurang nggak mau dengar pertanyaan bagaimana proses firman menjadi manusia. Dia nggak mau bahas di situ. Kalau dia bahas di situ terkunci dalam kandungan Maria. Dia nggak mau bahas di situ. Dia selalu ke aswaja lah, apalah, gitu loh. Apalah urusannya aswaja. Kok mau bahas tentang HMI, PMII apa? Yang bikin ngakak Bang Juma pada saat dia ingin mengatakan afal, dia katakan apa? Afal katanya. Itu namanya kampret. Pakai Ini F. resikonya kalau firman dia nggak ngerti arti firman apa. Firman itu bukan perkataan katanya tadi. Iya. Kan gorila. Firman itu Tuhan itu sendiri katanya. Jadi firman Nah, berarti Tuhan keluar dari Tuhan. Iya. Bang Zuma Jadi nyimak nggak dari Bapak tadi dia ngomong apa? Ngomong, Jadi saya Bapak nyimak, di makanya surga. saya ini apa ngomong Dari orang ini Ar-Rahman ngomong. tadi loh Bang Zuma, dari Ar-Rahman itu Allah atau bukan gitu sama Kores tadi. Dia maksudnya mau memaksakan bahwa firman itu Allah sendiri itu. Tujuannya Allahu Akbar. Firman itu kalimah. Jadi runtunan sama seperti kita. Pada diri manusia itu ada sifat yang melekat pada diri kita yang mampu berkata. Perkataan yang keluar dari bibir itu bukan kita, tapi pribadi yang keluar dari kita. Tetapi pribadi yang keluar itu menjadi makhluk baru. Bukannya kita yang keluar dari mulut. Jadi kalau ada orang berkata, aku pingin makan ikan goreng. Nah, berarti kalau kita yang keluar dari mulut, berarti kita ini yang mana? Yang ikan goreng. kenapa begini sakitnya? Karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi tapi persoalannya kalau ditanya bagaimana caranya prosesnya firman ini menjadi manusia. Dia nggak mau. Padahal Kenapa Yesus itu datang ke muka bumi langsung dia dewasa? Padahal ceritanya itu pada mulanya adalah firman. Itu betul. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu yang dicipta oleh Allah pada mulanya adalah firman. Jadi Allah berkehendak. Kehendak Allah dituangkan dalam kalimah.
ini kemudian tidak akan pernah salah. Ketika Tuhan mengatakan jadi ayam, jadi ayam. Jadi kucing, jadi kucing. Jadi kucing pada mulanya adalah firman, kehendak. Inilah susahnya. Makanya saya katakan tadi, Maria atau Miriam itu adalah orang Ibrani, orang Yahudi. Yang tadi mengatakan Tuhan melahirkan, Maria melahirkan Tuhan, itu orang ajaran dari Romawi. Didudukkanlah ajaran itu dengan mengambil tokoh-tokoh dari Yahudi. Inilah yang dikatakan serigala nyamar domba. Supaya dianggap ajarannya itu berasal dari Yahudi, maka tokoh-tokoh diambil dari sana. Padahal sederhana loh itu kalau mereka ini mau sadar. Lukas 24, 44, 45, 46. Ada tertulis tentang aku di Taurat. Mesias mati bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tapi kan nggak ada. Mana ada di Taurat itu yang seperti itu. Kemudian dikatakan angkatan jahat, ya, dan angkatan tidak setia. Artinya orang-orang Yahudi yang tidak setia kepada Torah, tidak setia kepada pengajaran Yesus, meminta satu tanda, dan tidak ada satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Hanya tanda itu yang diberikan kemudian kepada mereka. Kepada siapa? Kepada angkatan jahat. Berarti yang mengimani itu adalah angkatan jahat dan pengikut angkatan jahat tersebut. Ini yang tidak disadari oleh si kucuk barusan. Silakan dilanjut teman-teman. Saya lagi nunggu Umi Dini kok nggak ada ya. Katanya pendeta ini janji jam 19.30 kok nggak ada kabarnya. Bang, ada bocoran sedikit bang. Naon? Mana nih? Firman adalah makhluk. Kalau firman muncul itu lagi. adalah Tuhan itu sendiri, kata Mikana, Iya. Tuhan itu pernah menjadi mayat 3 hari katanya bang. Kalau bukan makhluk itu pasti Tuhan. Ini Os, nggak ada gunanya Os, turunin aja. Ngapain diskusi kayak orang? Lebih baik diskusi sama gorila. Iya betul. Gitu loh. Masalahnya dia nggak pakai otak. Gigi palsunya lebih berat dari otaknya. Satu gigi palsu itu berat kali 1 kilo. Kayaknya 4 biji giginya di depan itu 4 kilo. Mulutnya dia bergerak. Sudah otaknya tidak berfungsi. Giginya berat. Ya, kepedean dia. Suaranya aja bikin muntah. Yang dasar-dasar aja belum lulus dia. Tuhannya Maria siapa? Gak mau jawab. Anaknya Maria siapa? Gak mau jawab. Lawak. Jangan ngomong gigi palsu, aku lagi pakai gigi palsu ini soalnya. Ya kan, tapi kan beratnya nggak sama seperti dia, akhi. Dia 1 kilo berat yang giginya. Ngomong aja dia pakai pegangan di tiang. Saking beratnya. Teman-teman Oten, kalau ilmu itu masih nihil, naik di komal-komal Islam itu cukup bertanya. Ya, jangan berpendapat. Kasihan kalian itu. Bang, Atau jangan ada Masaha bang. Masaha, buka mic kamu Masaha. Nah, kalaupun misalnya kalian itu merasa belum sanggup, pendetamu ajak ke sini. Tuh si bom-bom ajak ke sini. Biar sekalian ku waraskan dia. Padahal dia keluar-keluar sendiri, bikin jadwal sendiri. Suruh ke sini. Kalau Masa Umi Michan mana ya kabarnya, kok katanya Rusuli siapa namanya? Budi Azali nantang. aku telepon nggak diangkat, Diskusi. belum nggak aktif. Oh ya, Umi Dini nggak aktif aja Pak. Tersabar aja dulu, saya lagi hubungin dia. temanya keselamatan katanya. Apa konsep keselamatan? Saya hubungi dia nggak aktif. Kalau ada pendeta Budi Azali aja ke sini bang. Iya, saya coba hubungi ya. Ini Masa ada Oten 1 jadi berhala. Bang Masaha, nyala dong Bang Masaha.
Iya udah nih udah dibuka. Ya. Menurut kamu itu Mas Ha, firman itu apa Mas Ha? Firman itu ya perkataan Tuhan. Perkataan Pintar, Tuhan. Mas Ha aja Pinter pintar. dia. Pinter. Kalau kamu bisa dikasih pertanyaan Mas Ha, bagaimana caranya itu firman menjadi manusia, Yesus? Kamu tahu prosesnya Mas Ha? Aku nggak ngerti kalau soal itu bang. Kalau buat aku tuh Yesus itu Adam kedua, ciptaan baru gitu loh. Buset Aku nggak dah. ngerti kalau itu. Nggak paham itu. Frase firman menjadi manusia itu aku nggak paham. Lebih kacau anjir. Jadi kalau di surga nanti kita manggil apa ke Yesus? Kakanda. Kakanda bang. Ya kan? Kakanda. Lagi kacau ini. Terus Yesus memanggil ibunya Bunda Maria dengan panggilan apa? Adinda. Adinda betul. Masa. Loh aku Alkitabiah loh. Alkitabiah. Terus Yang begitu katanya. terus ibunya Maria memanggil anaknya dengan panggilan apa? Kakanda. Wah, Yesus. ini yang melahirkan kok dipanggil Kakanda, gimana ceritanya itu? Kan kalau Ayu, setelah manggilnya hari Ayu. kebangkitan, Oh, setelah Ayu. hari kebangkitan Ayu beda. lah. Bang. Ini boleh Uni. Dipanggil Uni gitu. Kalau Yesusnya orang Bentar, Bandung Ahi. jadi Makayune gitu. Lanjut bentar. Lanjut, masa lanjut. Aku bertanya aja Jadi- deh. Aku bertanya aja boleh nggak? Ntar dulu Mas Ha. Jadi Yesus di surga itu kedudukannya apa sih? Kedudukannya, ya dia duduk di sebelah kanan Tuhan bang, di sebelah kanan Bapaknya. Berarti ada dua Tuhan. Ada dua Tuhan, tapi Yesus itu tidak setara dengan Bapaknya karena kan namanya anak bang. Anak Iya, itu jadi- rendah dari Bapaknya. Iya, jadi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak gitu ya. Tuhan Ya, besar, Tuhan kecil. Istilahnya ini Tuhan besar, Tuhan kecil. Bang Iya. Andi. Kalau Terus menurut bahasa- kamu yang paling berkuasa Bang. Bapa atau Yesus? yang menurut aku Bapaknya. Bapaknya. Jadi Yesus itu menerima perintah dari Bapaknya gitu ya. Ya, Yang kau sembah yang mana? yang ku sembah Bapaknya lah, Bapaknya. Oh, bukan Yesusnya. Yang Yesus nanti setelah dia kembali, kan dia masih di surga sekarang. Oh, Nanti kalau Yesus kembali ke bumi, nah ini belum tahu nih bang. Aku juga belum tahu apakah menyembah anaknya atau menyembah bapaknya. Ini aku belum tahu bang, karena Yesus kan Oh, belum belum. kembali gitu. jadi Yesus dulu turun ke bumi. Setelah turun ke bumi baru kembali menjadi Bapa. Nggak bisa. Enggak, dia jadi raja gitu loh. Dia Kira-kira jadi tahun raja. berapa itu prediksinya masa Yesus turun? 2030. 2030. Dia turunnya di Indonesia apa di Yerusalem? Yerusalem kayaknya bang. Kayaknya di Yerusalem. Tanda-tandanya apa tuh? Tanda-tandanya kan udah ada. Paus itu melegalkan LGBT. Gereja Jangan banyak sebut itu. dijual termasuk enggak? Kenapa? Gereja banyak dijual termasuk tanda-tanda bukan? Kata siapa tuh gereja dijual bang? Aduh. Udahlah. Termasuk Lanjut, mungkin ini loh, masa tanda-tandanya banyak orang makan babi gitu, bukan itu tanda-tanda? Ya, nggak cuma babi bang, onta juga bang, onta, babi dan onta bang. Oke. Nah Yesus nanti turun itu ada pengawalnya atau dia sendiri turun? Aku nggak tahu bang, nggak tahu. Yang pasti Yesus turun pasti Yesus. Menurut kamu di surga sudah dalam keadaan aman apa masih perang? Kalau menurut aku ya aman bang. Perang naga udah selesai. Belum, itu kan nanti. Oh, kapan? Ya, itu kan setelah
setelah Yesus datang kedua kali itu baru ceritanya kan. Oh, jadi masih ada perang ya sekarang ya? Oh, kan aku bilang belum, Bang. Oh, belum. Setelah Yesus datang kedua kali ya mungkin nanti. Jadi menurut kamu Mas, tadi itu si Agung itu loh. Dia Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sepertinya dia menuhankan Yesus. Orang kalau menuhankan Yesus salah atau benar menurut kamu? Bisa benar, Bang. Karena Yesus itu kan anaknya Tuhan. Oh, jadi kalau menyembah Yesus itu nggak benar ya? Bisa benar. Karena Yesus itu anaknya Tuhan. Kan Bapa dan anak itu satu. Jadi menyembah Yesus juga adalah menyembah Bapaknya gitu loh. Tapi kan dia dua, Bapak itu lebih menguasai, lebih berkuasa daripada Yesus. Ini contoh nih, Bang, contoh. Ya coba. Gibran jadi cawapres. Nah, kalau buat aku itu sama aja cawapres itu Jokowi karena Bapak dan anak itu satu gitu loh. Sidik jarinya sama nggak? Sidik jari mungkin beda ya. Jadi berbeda dua pribadi dong. Iya. Kalau aku cubit Gibran, Jokowi marah. Padahal yang aku cubit bukan Jokowi kan itu. Yang sakit siapa? Yang sakit Gibran, tapi kok yang marah Jokowi? Kan itu bukti kalau Bapak dan anak itu satu, Bang. Yang benar. Satu keluarga boleh, tapi satu individu beda. Berbeda individu kan gitu. Daging, Bang. Satu darah daging. Anak itu kan darah daging bapaknya. Makanya orang tua itu marah. Jadi kalau misalnya nih bapakku presiden, aku juga presiden gitu. Ya enggak, bukan. Enggak. Jadi kalau Yesus bapaknya Tuhan, Yesus juga bisa Tuhan. Bisa kalau sistem kerajaannya itu ada sistem pemerintahan itu kerajaannya bisa, Bang. Ya berarti ada dua Tuhan. Iya ada dua Tuhan, tapi tidak setara karena anak itu lebih rendah dari bapak gitu loh. Iya, artinya ada dua Tuhan yang tidak setara, kan gitu. Nah, kalau kamu berdoa, masa berdoa kepada siapa? Ya kepada bapaknya Yesus, Ayahanda, Bang. Ayahanda. Kalau Maria berdoa, Bapak. Bapaknya. Nah, terus tugas Yesus di surga apa? Belum, nanti belum ada. Dia tugas Yesus setelah datang kedua kalinya baru dia bekerja gitu loh. Oh, jadi sekarang jadi sekarang ini Yesus di surga ini anteng-anteng aja dulu ya, persiapan. Ya, anteng-anteng, iya, dia mengamati. Iya. Saat ini banget saat ini. Iya. Masa Itu, lebih jujur loh, lebih kooperatif. Iya, dia itu kadang duduk selama-lamanya, kadang berdiri. Yesus. Iya, dia itu kadang duduk selama-lamanya, kadang berdiri. Yesus. Iya, dia itu kadang duduk selama-lamanya, kadang berdiri. Ini siapa yang Iya, dia itu kadang. Jadi mute aja dong, kayaknya. Pade baru. Masa kalau Yesus di surga itu menyembah nggak ke bapaknya, masa? Ya namanya orang tua ya harus dihormati. Ya sowan, sungkem lah. Sungkeman ya. Tapi berbeda rumah, berbeda tempat. Apa satu rumah? Ya satu rumah kan duduk di sebelah kanan ya berarti satu rumah, Bang. Oh, satu rumah. Tapi berbeda kamar. Ya beda kamar kali ya, bisa juga, Bang, bisa. Tapi di dalam rumah itu cuma berdua doang, nggak ada pengawal. Kita kembali ke basic aja deh, Bang. Coba basicnya deh, coba gimana? Jadi gini, Islam itu kan punya Tuhan namanya Allah, ya kan? Nah, Kristen punya Tuhan namanya Ayah Asyari Ayah atau Ayahanda, oke? Nah, Buset. Allah tidak punya anak, ya kan? Menurut Islam, menurut orang Kristen Ayahanda punya dua anak, Adam dan Yesus. Itu dulu, Bang, basicnya, Bang, ya. Oh iya, basicnya gitu ya. Itu dulu, ya. Jadi Tuhan kamu itu punya keluarga. Anak pertama siapa? Ada Anak kedua Yesus. Yesus. Jadi mereka
di sini bertiga ini serumah di surga. Ya enggak, kan Adam belum dibangkitkan, mati. Jadi cuman berdua sekarang, masih berdua. Oh, Nanti kenapa? hari kebangkitan Adam bangkit gitu. Kenapa adiknya Adam ini nggak manggil kakaknya naik? Ya kan belum kan serentak hari kebangkitan itu kan enggak semuanya gitu loh. Ya kan? Jadi abangnya Yesus di mana sekarang itu? Dia masih dikubur, masih dalam tanah sama Oh, kayak masih Muhammad, masih di dikubur. dalam tanah. Cuman Yesus yang lolos karena langsung diangkat gitu ya. Iya, Yesus diangkat. Langsung menghadap ke Ayahanda. Tuh. Jadi Yesus memanggil Bapak itu Ayahanda apa Tuhan? Ayahanda, karena gini loh. Karena Yesus dan Bapaknya itu sama-sama abadi. Jadi Yesus itu memanggil Tuhan itu ya Bapa, karena sebutan Tuhan itu hanya untuk kita yang fana, yang mortal, kepada mereka dua pribadi itu yang immortal gitu loh. Karena Yesus dan Tuhan itu sama-sama immortal, Yesus nggak perlu memanggil Tuhan itu dengan sebutan Aku izin Tuhan. bentar Mas Aha, aku izin bentar. Katamu tadi di surga sekarang cuma ada Bapak sama Yesus. Terus Elia sama Henok kan juga di surga. Berarti 4 isinya sekarang. Iya kan, kalau Elia dan Henok kan beda. Dia kan keturunan Adam. Artinya di dalam tubuhnya itu masih ada racun dosa pengetahuan itu yang membuat beda. Bukan keluarga itu, Mbak Ebi, jangan dipersulit. Ini Jangan harus masuk di ini Beda kamar berjumlah. disuplai dengan air kelapa muda supaya racunnya habis. Biar toksinnya semuanya keluar, gitu ya. Kalau Bunda Maria masuk, boleh nggak Bunda Maria masuk ke rumahnya Yesus? Boleh nanti setelah hari kebangkitan, Bang. Kan ini belum tiba hari kebangkitan. Oh iya betul. Heeh. Nanti mereka silaturahmi ya, Adinda, Kakanda. Ya kita semua, Bang, kita semua semua silaturahim itu. Sungkem ya. Kita semua nanti jadi anak-anaknya Tuhan. Sungkem ya. Setelah hari kebangkitan itu, kita semua jadi ya. Seolah dong, Mbak. Iya. Jadi nanti diatur siapa anak pertama gitu. Tapi ada nggak anak tiri? Lah, ya enggak, ya anak kandung semua jadinya, Bang. Anak Ini pertama Yakobus, Yudas, yang saudaranya Yesus gimana? Mereka nggak sebagai anak tiri atau apa gitu? yang enggak, ya jadi adiknya lah, adindanya jadinya. Oh, Adinda. Ya. Kan anak pertama itu Yesus, karena dia yang pertama bangkit kan, anak pertama itu. Oh, berarti kalau begitu ibunya Yesus itu bumi ini. Hah? Kok gitu? Karena bumi ini yang mengandung. Maksudnya gimana? Kan keluar dari perut bumi kan? Yesus bangkit dari perut bumi. Berarti bumi ini adalah ibunya Yesus, Bapak langit. Jadi berpasangan lah antara langit dan bumi, suami istri. Betul? Oh, bisa juga kali, Bang ya? Iya, bisa juga. Iya. Aduh. Dari Bang Sumi ilmu baru itu. Iya. Jadi bumi ini adalah ibu kita, makanya dikatakan bumi ini adalah ibu. Tertulis di kitab mana, Bang? Masa kan di surga itu Yesus masih punya fisik loh. Iya, punya fisik betul. Itu masih anak Maria tuh, bukan ya? Udah enggak, Bang, karena dia kan udah bangkit. Udah enggak. Status Yesus sebagai anak Maria berakhir di kayu salib gitu loh. Mantan anak lah ceritanya ya, statusnya mantan anak. Ya bisa dibilang gitu, Bang, mantan anak bisa. Iya, mantan anak. Lu Iya. pisahin anak antara ibu, kalau dipisahin sih. Kan memang begitu, Bang. Yang tertulis memang gitu. Beda Nah konsepnya. ini beda. kalau Kristen ini apanya Tuhan? Paman atau tantenya? Yang perempuan tante, yang laki paman. Jadi kalau yang pendeta opungnya Yesus kayak gitu ya, bukan? Karena kan jabatannya pendeta ini juga kan gembala. Yesus juga gembala.
berarti pendeta-pendeta ini adalah Tuhan-Tuhan kecil gitu. Yesus panggil Maria nanti memanggil ke pastor dan pendeta itu kakanda juga gitu bang? Enggak? Ya tergantung urutannya siapa yang dibangkitkan duluan bang. Tergantung. Yang dipanggil ponaan siapa? Keturunan Adam kita semua. Ponaan. Kita ponaannya Yesus. Betul, iya, iya. Oh. Iya. Karena kan Yesus itu kan bukan keturunan Adam, dia ciptaan baru. Ya berarti kan ekivalen dari Yesus kan Adam. Berarti ya kita harus. Oh, Ya Adam berarti anak Yesus itu pertama. kaum kita. Oh bukan Yesus ya, kan- Yesus anak pertama ya. Iya, setelah hari kebangkitan dia jadi anak pertama gitu. Anak pertama, anak kedua siapa? Adam. Belum tahu siapa yang nanti pas hari kebangkitan baru tahu nih bang. Kita nggak tahu nih kan belum tiba itu siapa yang dibangkitkan setelah. Yang jelas Yesus ini adalah anak pertama. Jadi kita Betul. semua manggil dia sebagai kakanda. Kakanda. Jadi kalau misalnya Yesus kakanda, terus ada yang kedua, berarti ini kakanda pertama, kakanda kedua, kakanda ketiga. Bisa jadi kayak gitu ya kan? Jadi kalau misalnya dia kakak yang ke-10, nanti kita singkat aja biar nggak ribet. Kanpul, artinya kakak yang ke-10. Kan gitu. Gini bang. Kancep, ya. Kakanda yang gocep, gitu ya? Kita harus kembali ke hukum mengenai hak kesulungan bang, ya kan? Hak kesulungan tuh begini. Misal ada 3 anak laki-laki, 4 anak laki-laki misalnya nih, Iya, 4 iya. anak, yang 4. anak paling tua perempuan, ya kan? Yang 3 anak itu 3 anak Laki. itu laki-laki. Nah, kalau yang perempuan dikasih uang jajan 100.000, yang anak bungsu itu harus dikasih uang jajan 200.000. Anak yang laki paling tua, yang Karena? nomor 2, harus ini hukum hak kesulungan bang. Nah, anak laki-laki paling tua, walaupun dia anak nomor 2, dia harus dikasih 400.000. Nah, anak Alasannya? nomor 2, anak nomor 3 dan 4 dikasih 200.000. Nah, maksud saya begini, bang. Jadi, yang tinggi itu hanyalah anak pertama. Yang tinggi itu artinya. Nah, jadi yang contohnya gini, perempuan contoh. tadi. Contohnya kan ke-12 suku Israel. Kalau itu laki-laki ada kan kita manggilnya kakanda. Jadi kalau perempuan mungkin kakandi, bukan? Gini bang. Oh Adinda, Ini kan, Adinda. Kalau dia perempuan, Gini, kakandi. Kalau perempuan, Yakub kalau itu kan laki-laki punya 12 kakanda. anak ya kan. Punya 12 anak. Anak paling tua Ruben, ya kan. Nah, menurut hak kesulungan, Ruben itu harus uang jajannya 2 kali lebih banyak daripada ke-11 anak yang lain. Nah, anak nomor 2 sampai anak nomor 12 itu equal gitu loh, jatahnya sama. Artinya Sama. Benyamin anak nomor 2, anak nomor 2, walaupun kakak dari anak nomor 12, tapi mereka tuh sama gitu loh. Gitu loh, haknya gitu loh, Bang. Ya itulah makanya aku bilang ini mengenai panggilan-panggilan kakak yang pertama, Ya. kakansu kan gitu, kedua kakandua, kakanti. Jadi kalau macam Pak Bom Bom dia sudah masuk ke belasan, berarti dia kakampret kan gitu ya. Maksudnya kakak yang ke-1/4, jadi disingkat Itu kan anak kakampret. pertama nih, misalnya nih. Yesus kan anak pertama. Nah, misal nanti pas hari kebangkitan Bang Zuma yang kedua dibangkitin misalnya. Terus baru saya. Nah, walaupun saya manggil, tapi kalau secara hukum jatah uang jajan kita sama gitu loh, Bang. Yang lebih tinggi itu hanya Yesus gitu loh. Maksudnya, Bang? Ngerti nggak, Bang? Iya. Artinya Ya, nggak setelah paham. Yesus itu equal kita gitu, equal. Iya. Ya. Oh gitu ya. Iya. Enggak, maksudnya gini, kakanda itu kan panggilan untuk kakak laki-laki. Nah kalau perempuan panggilnya apa? Kakandi. Kakanda
Kayaknya kalau perempuan kakanda juga ya bang, aku nggak tahu. Oh, kakanda juga. Kalau menantu kantu. Kenapa? Kakandoleng kalau itu. Kalau menantu kakantu. Kandoleng. Kan setelah hari kebangkitan nggak ada menantu lagi bang, kita adik Oh kakak iya, semua, betul. adik kakak semua. Semua adik kakak ya. Iya, Jadi kita bisa jadi memanggil ibu kandung kita dengan panggilan kakanda ya. nggak cuma kakanda, adinda juga bisa bang. Iya, maksudnya kalau misalnya kita lebih duluan bangkit dari kematian, ayah belakangan, berarti ayah yang harus manggil kita kakanda ya kan? Iya betul bang. Betul. Dan kita manggil ke ayah kandung kita dengan panggilan Adinda. Adinda. Oh, iya. Bagus. Lumayan. Oh kakanda. Adinda kakanda kalau di surga itu nggak ada fisik. Lumayan bagus. Ya bagus. Dibagi-bagi aja. Nanti pembagian warisan kayak mana itu ya? Bang, kalau kakak yang paling kecil nanti dipanggil bang, kancil. Hah? Panggil kancil, kakak paling kecil. Oh, kalau kakak yang gendut, kandut. Ya, masuk. Iya. Mas Saha bikin harga botrek naik aja kok Mas Saha, ya Tuhan. Itu konsepnya beliau. Sebut keledai. Yang benar itu loh. Iya. Mas, Kakak paling gede, keledai. Oh, keledai. Janganlah. Kakak yang telat bangun namanya bengek. Kuda. Kakak yang mengajar nanti di sana kanguru. Kangguru itu. Oh, kanguru. Iya. Siapa yang sakit sih? Enggak, memang itu konsepnya Mas Saha terkait dengan penelitian beliau. Kita harus hargai penelitian beliau terhadap Bible. Itu adalah intisari Bible yang beliau dapatkan. Makanya tadi saya katakan, kita ini kan keluar dari perut bumi. Jadi kita ini, ibu kita itu adalah bumi. Bapak ada di langit. Maka bumi dan langit itu kan sepasang, tadinya satu, kemudian memisahkan diri. Artinya dia talak 3 untuk sementara, nanti bersatu lagi kembali, gitu maksudnya. Jadi bapak di surga, bumi di ibu di bumi, gitu akhi. Makanya yang ada nanti itu kakanda dan adinda. Seperti itu. Kan bumi ini nanti akan melebur menjadi bumi yang baru. Setelah dia melebur menjadi bumi yang baru, menjadi surga lah itu jadinya, gitu. Itu konsepnya Saudara Mas Saha. Orang-orang Kristen harus mencontoh itu, karena itu menurut Saudara Mas Saha itu adalah temuan beliau berdasarkan Bible. Maka sebenarnya gereja harus memberi gelar kepada beliau ini Prof. Jadi dia penemu konsep konsep kerukunan keluarga Tuhan di surga, kan gitu. Iya. Cuma ada nanya lah. Iya, Mas. Ada satu permasalahan, Bang. Kalau sebutan untuk kakak yang mencret disebut apa tuh, Bang? Jangan. Mas Saha, di surga itu ada yang ribut-ribut. Kampret. Janganlah. Mas Saha, ada nggak di surga itu ribut-ribut antara adik kakak gitu? Ya nggak ada lah, udah happy lah. Ya paling karena rebutan permen. Ada udah happy. Masih ada jenis kelamin nggak di sana, Mas Saha? Menurutku masih bang, masih ada. Masih ada. Oke teman-teman, saya pamit dulu undur diri di sini ya teman-teman. Saya pertemuan ada rapat, silakan dilanjut sahabat-sahabat untuk diskusi dengan saudara kita Mas Saha. Saya undur diri, turun ke bawah, ada urusan sedikit. Terima kasih host. Banyak Pak. Nanti kalau ada hubungan dengan buah saya telepon ya. Iya Kanda, iya monitor saja Kanda, monitor. Oke. Siap. Terima kasih banyak semuanya sahabat-sahabat sekalian, terutama yang ada di channel Zulkifli sama Bas Official dan channel-channel yang berafiliasi dengan
Komal kita ini dan juga Laskar Api di bawah, semua netizen yang lagi nyimak, dan juga tidak terkecuali saudara Masaha, Profesor Masaha dengan materi-materi yang sangat luar biasa. Saya pamit undur diri untuk sementara. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Zulkifli 15, kalau ingin lanjut silakan pindah ke Handi Slayer channel. Oke. Kenapa harus ke Handi? Kenapa bukan Triun Slayer? Triun Slayer nggak lain. Ya Oh, Triun Slayer. udah, channel aja. Ya udah Cebi channel. Jadi Jadi nggak live juga. Aku nggak pernah mau live kan gini.